Mulai 1 April 2026, pemerintah Indonesia menetapkan transformasi budaya kerja nasional. Ini bukan sekadar perubahan aturan, tapi perubahan cara pandang dan hidup kita. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman. Dunia berubah cepat, Indonesia harus ikut melangkah. Tujuannya, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mendorong digitalisasi di semua lini pekerjaan. Kita dituntut beradaptasi dengan dinamika global, menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Di video ini, saya akan membahas 7 aturan utama dari kebijakan ini. Mari kita simak makna di balik setiap langkah perubahan. Aturan pertama yang diterapkan adalah, ASN kini dapat bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Ini merupakan terobosan baru dalam sistem kerja pemerintahan, yang sebelumnya sangat mengutamakan kehadiran fisik di kantor. Dengan adanya kebijakan ini, ASN diberikan kepercayaan untuk mengatur ritme kerja mereka sendiri, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi dan keluarga. Namun, perlu dicatat bahwa ASN yang bertugas di sektor layanan publik vital seperti kesehatan, keamanan, dan transportasi tetap diwajibkan hadir secara fisik di tempat kerja. Kehadiran mereka sangat penting untuk memastikan layanan masyarakat tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Layanan-layanan ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, mulai dari pelayanan kesehatan, pengurusan dokumen, hingga keamanan di lingkungan sekitar. Kebijakan ini menandai perubahan paradigma besar dalam dunia birokrasi, di mana kepercayaan pada ASN untuk tetap produktif, dimanapun mereka berada, menjadi kunci utama. Pemerintah ingin membangun budaya kerja yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, pemerintah juga ingin mendorong fleksibilitas kerja demi mengurangi beban perjalanan harian, kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta konsumsi bahan bakar yang tinggi. Dengan lebih banyak ASN bekerja dari rumah, diharapkan kualitas udara membaik dan waktu tempuh perjalanan bisa dialihkan untuk hal yang lebih produktif. Jumat dipilih sebagai hari WFI karena biasanya menjadi hari kerja paling padat menjelang akhir pekan. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di jalan dan di kantor pada hari tersebut. Work from home juga diharapkan mampu menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaan ASN. Mereka bisa lebih dekat dengan keluarga, mengawasi anak, atau membantu orang tua tanpa harus mengorbankan tanggung jawab pekerjaan. Dengan suasana kerja yang lebih fleksibel, ASN dapat lebih fokus pada tugas-tugasnya tanpa kehilangan momen berharga bersama keluarga. Hal ini diharapkan meningkatkan kebahagiaan dan produktivitas pegawai. Namun, transformasi ini tentu menuntut kesiapan infrastruktur digital yang memadai. Pemerintah harus memastikan jaringan internet, perangkat kerja, dan aplikasi pendukung dapat diakses dengan mudah dan aman dari rumah. Platform kolaborasi, keamanan data, serta sistem evaluasi kinerja harus berjalan optimal agar produktivitas tetap terjaga dan target kerja tercapai. Pemerintah juga memastikan bahwa penerapan WFH tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Inovasi layanan digital dan komunikasi daring menjadi solusi agar masyarakat tetap terlayani dengan baik. Aturan ini adalah cermin kepercayaan pemerintah pada ASN untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab, meski bekerja dari rumah. ASN diharapkan tetap menjaga integritas, disiplin dan produktivitas, serta melaporkan hasil kerja secara transparan melalui sistem digital yang telah disediakan. Semua langkah ini adalah bagian dari upaya menuju budaya kerja yang lebih modern, manusiawi, dan selaras dengan kebutuhan zaman, demi pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Aturan kedua, penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50%. Hanya kendaraan operasional penting dan kendaraan listrik yang dikecualikan. Tujuannya menurunkan emisi, mengurangi konsumsi BBM, dan mendorong ASN beralih ke transportasi publik. Transportasi publik harus jadi pilihan utama. Kota-kota besar dunia membuktikan transportasi umum efisien mengubah mobilitas masyarakat. ASN diharapkan merasakan langsung tantangan transportasi publik. Ini bukan sekadar penghematan, tapi membangun empati pada layanan masyarakat. Kendaraan listrik jadi simbol komitmen energi bersih. Momentum ini mempercepat transisi ke transportasi ramah lingkungan. Kendaraan operasional tetap untuk tugas penting. Kedepan, efisiensi dan keberlanjutan jadi pertimbangan utama. Aturan ketiga, efisiensi perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam negeri dikurangi 50%.
Luar negeri, 70%. Ini soal efisiensi energi, waktu, dan anggaran. Era digital membuktikan banyak hal bisa diselesaikan secara virtual. Rapat, koordinasi, hingga presentasi kini lebih mudah tanpa harus berpindah tempat. Pengurangan perjalanan sejalan dengan efisiensi energi di kantor. Penggunaan listrik, air, dan sumber daya lain harus dioptimalkan. ASN ditantang untuk lebih adaptif, inovatif, dan memaksimalkan teknologi. Keterbatasan perjalanan jadi peluang menumbuhkan kreativitas. Pemerintah mengawasi pelaksanaan aturan ini secara ketat. Evaluasi berkala memastikan setiap perjalanan berdampak positif pada efisiensi dan produktivitas. Kebijakan keempat, kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah tetap tatap muka penuh 5 hari seminggu. Setiap pagi, siswa kembali merasakan suasana kelas yang hidup, bertemu teman dan guru secara langsung. Proses belajar tidak hanya soal materi, tapi juga membangun karakter, kedisiplinan, dan rasa percaya diri. Dengan tatap muka, anak-anak dapat bertanya, berdiskusi, dan berinteraksi secara alami, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Tidak ada pembatasan olahraga dan ekstrakurikuler. Siswa bebas mengikuti berbagai kegiatan di luar kelas, mulai dari olahraga, seni, hingga klub sains. Aktivitas ini penting untuk menyeimbangkan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Melalui kegiatan bersama, mereka belajar kerjasama, sportivitas, dan mengasah bakat yang dimiliki. Pendidikan adalah fondasi bangsa, interaksi langsung membentuk karakter. Guru dapat memantau perkembangan siswa secara lebih dekat, memberikan motivasi, dan membangun hubungan yang erat. Diskusi kelompok dan kerjasama di kelas menumbuhkan rasa tanggung jawab dan empati. Kehadiran guru dan murid menumbuhkan semangat kolaborasi dan nilai kebersamaan. Suasana keakraban di sekolah membuat anak-anak merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Mereka belajar menghargai perbedaan dan membangun persahabatan yang kuat. Anak-anak butuh ruang tumbuh dan berinteraksi langsung, bukan hanya lewat layar. Interaksi sosial di sekolah membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi, kepercayaan diri, dan kemampuan menyelesaikan masalah bersama teman. Olahraga dan ekstrakurikuler jadi penyeimbang kecerdasan dan perkembangan sosial anak. Melalui latihan dan pentas seni, anak-anak belajar disiplin, kerja keras, dan mengekspresikan diri secara positif. Sekolah adalah tempat menempa bakat, bukan sekadar menghafal pelajaran. Setiap anak punya potensi unik yang perlu diasah melalui berbagai kesempatan yang diberikan sekolah. Untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas, pola pembelajaran disesuaikan. Mahasiswa diberikan fleksibilitas untuk memilih metode belajar yang paling sesuai, baik tatap muka maupun daring, agar tetap produktif dan mandiri. Fleksibilitas penting, tapi kualitas pendidikan tetap utama. Setiap kebijakan diambil demi memastikan mahasiswa tetap mendapatkan pengalaman belajar terbaik, baik secara teori maupun praktik. Dengan menjaga esensi tatap muka, Indonesia memastikan generasi muda tetap punya nilai interaksi di era digital. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga ruang tumbuh bersama, membangun karakter, dan menyiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Aturan kelima, perluasan Car Free Day di berbagai daerah, menyesuaikan karakter wilayah. Ini upaya membangun budaya kota ramah lingkungan dan sehat. Car Free Day bukan sekadar menutup jalan, tapi ruang-ruang masyarakat bergerak bebas tanpa polusi. Di kota besar dunia, Car Free Day jadi ajang gaya hidup sehat dan merayakan keberagaman. Pemerintah daerah bebas menentukan waktu, lokasi, dan bentuk pelaksanaan. Fleksibilitas ini mendorong kreativitas daerah menciptakan ruang publik inklusif. Dampaknya terasa pada lingkungan dan ekonomi lokal. Pedagang, UMKM, dan komunitas seni mendapat ruang tumbuh. Kota jadi lebih hidup, masyarakat lebih sehat. Car Free Day adalah simbol komitmen menjaga bumi dan memperkuat kebersamaan. Aturan ke-6, kebijakan ini akan dievaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan. Evaluasi memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Pemerintah mengumpulkan data, mendengar masukan, dan menganalisis dampak nyata. Sejauh mana efisiensi tercapai? Apakah produktivitas meningkat? Evaluasi dilakukan transparan dan partisipatif. Setiap kritik dan saran jadi bahan penyempurnaan kebijakan. 2 bulan cukup untuk melihat tren awal, tapi perubahan besar butuh waktu. Evaluasi berkala memastikan transformasi berjalan di jalur yang benar. Transformasi sejati hanya terjadi jika semua pihak terlibat.
Aturan ketujuh membawa potensi penghematan yang sangat signifikan, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kebijakan ini dirancang untuk menekan pengeluaran negara secara efektif, sekaligus mendorong perubahan perilaku konsumsi energi di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memperkirakan penghematan APBN mencapai 6,2 triliun rupiah setiap tahunnya, sebuah angka yang sangat besar dan dapat memberikan ruang fiskal lebih luas untuk pembangunan nasional. Selain itu, konsumsi BBM masyarakat diperkirakan turun hingga 59 triliun rupiah, yang berarti pengeluaran rumah tangga untuk bahan bakar bisa ditekan secara signifikan. Angka-angka ini menjadi gambaran nyata manfaat perubahan kebijakan sekaligus bukti bahwa langkah efisiensi benar-benar berdampak langsung pada keuangan negara dan masyarakat. Penghematan APBN berasal dari efisiensi perjalanan dinas, pengurangan konsumsi energi di kantor-kantor pemerintah, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas yang selama ini menjadi salah satu sumber pemborosan. Setiap rupiah yang berhasil dihemat dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Bagi masyarakat, pengurangan konsumsi BBM tidak hanya mengurangi pengeluaran bulanan, tetapi juga mendorong penggunaan transportasi umum dan gaya hidup yang lebih hemat energi, sehingga kualitas udara di perkotaan pun meningkat. Lingkungan yang bersih dan udara yang segar adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang, menciptakan ruang hidup yang lebih sehat dan nyaman. Dampak ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan ini memperkuat alasan mengapa transformasi budaya kerja harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh instansi pemerintah. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus memberikan manfaat real dan terasa langsung oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi juga langkah nyata menuju Indonesia yang mandiri, berdaya saing dan ramah lingkungan, demi masa depan yang lebih baik untuk semua. Transformasi budaya kerja nasional adalah perjalanan bersama. Mari dukung kebijakan ini dengan gaya hidup hemat energi, gunakan transportasi publik, dan tetap produktif dimanapun. Setiap langkah kecil berdampak besar bagi negeri ini. Perubahan ini adalah pijakan menuju masa depan yang efisien, digital, dan berdaya saing tinggi. Indonesia sedang membangun fondasi baru, dan kita semua bagian penting dari proses itu. Jangan ragu berkontribusi, sekecil apapun, demi Indonesia yang lebih baik. Bersama, kita bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh dan siap menghadapi tantangan global.